Sidang Senayan, Jakarta. Menyajikan liputan Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, BKSAP DPR RI terus mendorong partisipasi publik dan juga akademisi melalui panja Artificial Intelligence dalam upaya merumuskan legislasi yang mendukung pemanfaatan teknologi bagi UMKM di Bali. Kehadiran Artificial Intelligence atau AI merupakan sebuah keniscayaan yang dapat membantu berbagai pekerjaan manusia. Berkaitan dengan itu, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI terus berkomitmen menjaring masukan dari masyarakat maupun akademisi. Melalui panitia kerja atau panja AI, BKSAP DPR RI berupaya mewujudkan produk legislasi sesuai kebutuhan masyarakat. Utamanya yang berkaitan dengan peluang pemanfaatan AI bagi UMKM di Bali. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo menjelaskan, seiring perkembangan internet, penggunaan AI dalam setiap lini kehidupan tak terelakkan. Masyarakat perlu beradaptasi dalam memilih AI yang bermanfaat dan efektif dalam meningkatkan produktivitas kerja dan usaha. Salah satu masukan yang kita dapat dari pemerintah daerah Kota Denpasar adalah bagaimana penggunaan AI ini untuk membantu penguatan pendapatan pajak Bali secara keseluruhan, yang mana nanti akan digunakan untuk pelestarian budaya, pelestarian lingkungan, dan juga ke depan yang ketiga adalah penguatan tentang pariwisata. Sementara Ketua BKSAP DPR RI Sahrul Aidi Mazat menjelaskan, proses menjaring masukan ini merupakan bagian penting dalam penyusunan kebijakan publik agar peraturan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Output dari panja ini adalah rekomendasi, dan nanti rekomendasi ini akan disampaikan pimpinan dan pimpinan akan meneruskan ke komisi terkait tentunya. Kenapa ada panja di BKSAP ini? Karena BKSAP adalah Badan Kerjasama Antar Parlemen, maka perspektifnya adalah global. Sehingga referensi kita itu dari negara-negara lain, tapi tidak lupa juga menyerap aspirasi dan dari daerah tentunya. Dari Bali, Anggun Budi, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Komisi 10 DPR RI meminta penguatan mitigasi serta riset kebencanaan perguruan tinggi untuk menyokong kebijakan pemerintah dalam mengurangi resiko ekologis. Bencana banjir yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh berdampak besar pada aktivitas pendidikan tinggi. Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, meminta Kemendikti-Saintek melakukan penguatan mitigasi demi meminimalisir dampak lanjutan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terdapat 697 fasilitas pendidikan mengalami kerusakan dan ribuan mahasiswa kesulitan membiayai hidupnya karena menjadi korban banjir. Menyikapi hal ini, anggota Komisi 10 DPR RI Boni Triana menekankan pentingnya riset kebencanaan oleh perguruan tinggi demi meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Nah, mungkin ke depan universitas yang tentu di bawah koordinasi Kemdikti-Saintek ini perlu juga mengedepankan riset-riset mengenai bencana ekologis ya, lingkungan, yang kemudian juga bisa dijadikan pertimbangan untuk manajemen tanggap darurat bencana ini. Misalkan mitigasinya seperti apa. Ya, beberapa hari lalu Menteri mengatakan katanya ada 4 perusahaan dicabut izinnya. Artinya kan ini sudah terjadi lama dan tidak mungkin terjadi kemarin sore. Nah, mestinya para peneliti dari universitas ini juga bisa menemukan ya, secara saintifik data-data yang bisa berguna bagi kita menelaah potensi atau resiko bencana alam yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Boni turut mengapresiasi langkah Kemendikti-Saintek yang menyiapkan anggaran sebesar 75 miliar rupiah untuk mengatasi persoalan perguruan tinggi pasca bencana, termasuk biaya hidup tenaga medis, psikolog, dan bantuan logistik dari berbagai universitas negeri yang dikerahkan ke lokasi bencana.
Adila dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, saat ini ruang digital dipenuhi sentimen campur aduk terhadap pemerintah. Komisi 1 menilai pengawasan dan juga regulasi perlu diperkuat, terutama terkait dengan disinformasi dan juga teknologi baru agar penegakan hukum lebih efektif. Ruang digital saat ini diramaikan oleh berbagai sentimen negatif dan positif terhadap instansi pemerintah. Komisi 1 DPR RI menilai tingginya aktivitas di media sosial perlu diimbangi dengan penguatan regulasi dan pengawasan, khususnya terkait konten yang syarat dengan unsur disinformasi atau penggiringan opini negatif. Anggota Komisi 1 DPR RI Juniko Siahaan menegaskan bahwa pemerintah harus menyadari adanya titik lemah dalam sistem pengawasan ruang digital. Ia menilai regulasi terkait teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan, masih belum lengkap. Selain itu, pengawasan terhadap berbagai konten seperti foto, video, hingga disinformasi lainnya dinilai belum efektif. Meskipun banyak konten sudah diturunkan, ia mempertanyakan tindak lanjut penegakan hukum yang belum terlihat jelas. Satu, undang-undang kita belum lengkap, dua, AI kita belum sempat betul, ya kan, dan lain-lain. Kedua, pengawasan. Kita bicara alat, kita bicara SDM. Kalaupun ada hari ini, tadi sudah dilaporkan, begitu banyak akun-akun fotografi, judul, pinjol, kesan terhadap anak yang sudah dideteksi informasi juga. Tapi setelah itu apa? Nanti pasti jawabannya, saya khawatir jawabannya cuma tugas kami hanya men-take-down, kami tidak berhak karena itu adalah KPK. Nggak boleh begitu jawaban, karena ini nggak boleh dilepas hanya ke KPK, tapi ini mereka juga terus mengawal. Komisi 1 DPR RI berkomitmen mendorong pengawasan ruang digital sebagai isu strategis utama agar Indonesia memiliki ketahanan dan penegakan hukum yang lebih kuat, utamanya dalam menghadapi ancaman disinformasi dan manipulasi ruang digital. Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah denyut Nusantara yang tak pernah padam, DPR RI berdiri sebagai penjaga arah, memastikan setiap langkah pembangunan menguatkan tulang punggung ekonomi Indonesia. Dan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Dengan semangat menjaga denyut Nusantara, DPR RI mempersembahkan komitmennya untuk menguatkan tulang punggung ekonomi Indonesia melalui kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan juga tentunya berpihak pada rakyat. Inilah ikhtiar besar DPR RI memastikan Indonesia berdiri tegak,
menghadapi tantangan zaman, menjadi negeri yang kuat, mandiri, dan juga menjadi penopang harapan bagi seluruh rakyat, terutama melalui pemberdayaan UMKM yang menjadi jantung produktivitas rakyat. Dan simak liputan dalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Usaha mikro kecil dan menengah yang terdiri dari toko kelontong, warung makan, bengkel motor, hingga usaha pertanian dan perikanan acap kali disebut sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM itu tercatat sebagai penyumbang terbesar terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Dalam dokumen IMF Country Report 2024, sektor UMKM yang berjumlah 64 juta berkontribusi sebesar 60% untuk PDB Indonesia. Persentase itu menggambarkan putaran uang di lingkup UMKM yang menembus angka fantastis sekitar 13.000 triliun rupiah. Sayangnya, kedikdayaan UMKM dalam ekonomi belum sepenuhnya mendapat karpet merah dari pemerintah. Kebutuhan kredit ringan bagi pengembangan usaha UMKM dirasakan masih bertepuk sebelah tangan. Salah satu indikasi adalah meningkatnya minat pelaku usaha terhadap pinjaman online atau pinjol dibandingkan kredit usaha rakyat atau KUR. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, lebih dari 15 juta peminjam yang sebagian di antaranya UMKM memilih untuk menggunakan pinjol. Angka pinjamannya secara total mencapai 87,61 triliun rupiah. Kemudahan akses pinjol menjadi daya tarik UMKM meski tinggi resiko dan beban bunganya berat. Badan Akuntabilitas Keuangan DPR RI menilai kondisi ini menjadi tantangan pemerintah untuk menciptakan penyederhanaan akses terhadap KUR. Karena kemudahan pinjol ini terhadap akses kreditnya, akhirnya KUR mulai kurang peminat dalam tanda kutip ya. Nah, di situ kami BAKN DPR hadir untuk memastikan betul bahwa tata kelola atas kredit KUR ini, terutama di Permenko-nya, terutama di sistem Kementerian Keuangannya harus tepat. Karena jangan sampai masyarakat yang sedang berusaha, sedang merintis, pinjam dipinjol dengan bunga yang super, kalau dikasih korporasi aja mungkin nggak mau, para pelaku bisnis korporasi. Apalagi masyarakat kecil yang mereka ibarat sedang merintis, sedang tumbuh. Menghadapi tantangan kebutuhan permodalan usaha, berbagai inovasi pembiayaan pun terus berkembang. Pembiayaan security crowdfunding atau pembiayaan yang bersumber dari urun dana masyarakat dimanfaatkan UMKM sebagai alternatif sumber pendanaan. Metode ini melibatkan masyarakat luas dengan cara membeli sekuritas seperti saham, obligasi, dan sukuk melalui platform online. Skema ini bahkan diminati lebih dari 190.000 investor di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan data OJK, total dana yang dihimpun dari wilayah tersebut mencapai 24,9 miliar rupiah. Namun Komisi 11 DPR RI menilai investor security crowdfunding memiliki resiko tinggi. Kalau levelnya level UMKM misalkan ya, OJK bisa membuat satu sistem dashboard pemantauan terkait dengan kinerja bisnis UMKM tersebut, sehingga itu bisa secara langsung dilihat oleh para pemodal di level SCF itu. Ya saya kira itu bisa mengurangi resiko. Jadi SCF itu potensial untuk UMKM gitu, tetapi risiko gagal bayar juga tinggi gitu ya. Makanya ini perlu tingkat survival UMKM SCF di daerah itu saya kira juga perlu datanya diperbaiki. Kemudian OJK perlu juga untuk mendorong bank-bank daerah itu ikut membiayai UMKM, dan memang kan sudah ada dorongan gitu ya dari pemerintah untuk lebih meratakan UMKM. Bukan hanya soal kemudahan dan besaran kredit, tetapi pemerataan penyaluran juga perlu diperhatikan. Sebab pertumbuhan ekonomi akan berdampak luas jika tersebar merata ke seluruh daerah. Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya peran Bank Pembangunan Daerah dalam membantu akses permodalan pelaku usaha kecil. Nah, BPD ini diharapkan karena ada di wilayah, tentu mereka bisa menjangkau lebih dalam lagi kepada pelaku-pelaku industri karena memang mereka dari wilayah yang bersangkutan. Dia tahu karakteristik wilayah, kemudian local wisdom, kemudian bagaimana cara menganalisa sebuah kredit. Diharapkan mereka akan lebih paham. Jangan sampai kalah dengan bank-bank umum dan bank-bank yang lebih besar. Kan sudah ada POJK yang baru nih, POJK 19 nomor 25, sehingga kemudahan akses kredit ini diikuti oleh kinerja perbankan yang agresif.
Komisi 11 DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Melalui optimalisasi kebijakan kredit, diharapkan pelaku usaha dapat tumbuh lebih cepat, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI akan mengambil langkah tegas terkait masifnya alih fungsi kawasan hutan, termasuk yang terjadi di Taman Nasional Tesonilo. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Melihat ekosistem yang terus meluas serta dugaan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan, Komisi 4 akan membentuk panitia kerja guna menelusuri akar persoalan alih fungsi hutan secara komprehensif. Dan melalui panja ini, pemirsa, Komisi 4 berkomitmen untuk memastikan kawasan hutan mendapatkan perlindungan secara maksimal. Dan untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Rachel Silalahi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik, terima kasih. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, penggerusan fungsi hutan memang konon menjadi sorotan masyarakat. Akhir-akhir ini juga penggerusan fungsi hutan Taman Nasional Tesonilo di Riau yang diduga bisa merusak habitat satwa yang dilindungi seperti gajah Sumatera, di mana memang dari total 81.793 hektar, kini hanya 24% yang dapat dikatakan sebagai hutan alami dan aman untuk kehidupan para satwa. Sisanya sudah dibuka menjadi area terbuka, kebun kelapa sawit ilegal dan juga area pemukiman. Oleh karena itu saya di sini bersama dengan Bapak Selamet, anggota Komisi 4 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS daerah pilihan Jawa Barat 4 untuk menanggapi kasus tersebut. Mari Pak, kira-kira gimana Pak tanggapan dari Komisi 4 sendiri terkait kasus Tesonilo ini Pak? Ya, jadi Tesonilo ini kan proses permasalahan awalnya tentunya dari peta hutan yang memang tidak jelas itu, sehingga ini harus menjadi prioritas utama bahwa definisi hutan itu di mana petanya, dan secara perjalanan kalau mengikuti perjalanannya katanya sekarang sudah dalam proses one map policy untuk kemudian kehutanan ini. Tetapi paling tidak bagaimana kemudian khusus kepada Tesonilo ini kemudian harus dilihat secara jernih. Satgas PKH yang bekerja ini kalau laporan yang ketika saya kunjungan ke sana itu pendekatannya sudah dilakukan berbagai hal. Makanya langkah yang akan dilakukan Komisi 4 ini secara kami sebagai fraksi akan mengusulkan bagaimana adanya panja terkait dengan pelepasan kawasan hutan, karena permasalahan ini kompleks ya, dimulai dari kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kewenangan pelepasan kawasan hutan itu tidak melibatkan lagi dengan DPR. Ini juga menjadi problem sehingga hari ini carut marut itu karena memang tidak ada pengawasan bagaimana dia melepaskan kawasan hutan. Nah, khusus ke Tesonilo harus kemudian nanti kita lihat ke belakang penduduk atau masyarakat yang ada di sekitar itu seperti apa posisinya, apakah dia jauh-jauh sebelumnya atau bahkan sebagian yang saya dengar dia ada di situ karena juga program pemerintah.
Nah, sehingga ini kita harus kemudian lihat secara komprehensif, dan paling tepat memang ya harus dibentuk satu panitia kerja agar clear pelepasan hutan ini seperti apa. Di saat kemudian memang hari ini bencana yang luar biasa itu kan tidak terlepas dari bagaimana pemanfaatan hutan yang memang ya tanda kutip liar seperti itu. Dan banyak juga kan masyarakat yang khawatir ya Pak, karena ini mengintimidasi gitu ya Pak, habitat alami dari gajah Sumatera, sedangkan kan gajah Sumatera itu memang hewan yang dilindungi. Kira-kira pengawasan dari Komisi 4 sendiri terkait implementasi ini seperti apa Pak? Ya, kalau kita membaca tentang fisiologis dan kebiasaan dari behavior dari gajah, dia tidak akan pernah keluar jalur dari yang dia dari sejak kecil dia ada, sehingga itu berarti kesimpulan sementara sebenarnya itu fungsinya adalah dulu itu hutan. Nah, bagaimana mengembalikan itu ini tidak gampang, tetapi harus kemudian kita selesaikan. Jadi masyarakat apakah yang merambah atau kemudian kalau kita gajah secara naluri kehewanannya memang dia tidak akan keluar dari ring yang dulu dia ada. Nah, sekarang menjadi area pemukiman. Nah, ini yang akan kita lihat status ini. Apakah mereka sebelumnya hutan jadi APL atau hal-hal yang lain. Makanya ini akan terurai ketika Komisi 4 dengan serius untuk kemudian membentuk panja pelepasan kawasan hutan yang ini tidak akan sekedar menyelesaikan Sonelo, tetapi kita akan menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang ada di seluruh perambahan hutan yang ada di kita. Berarti Pak, dari kemarin kan juga sudah dibahas terkait revisi Undang-Undang Kehutanan ya Pak, nomor 41 tahun 1999. Apakah nanti ini akan bisa menjadi jawaban bagi kasus-kasus ini Pak? Ya, justru ini akan kita revisi bagaimana nanti permasalahan-permasalahan yang ada ini nanti kemudian bisa kita akomodasi dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Harapan kita itu nanti bisa terakomodasi dan menyelesaikan problem-problem yang sekarang hari ini ada. Ini prosesnya kan sedang kita hearing dengan berbagai pihak agar nanti betul-betul revisi ini komprehensif, permasalahan yang sekarang ada bisa terselesaikan dengan undang-undang yang kita sedang revisi. Baik, berarti sejauh ini Komisi 4 memang terus memantau ya Pak perkembangan dari hutan-hutan, fungsi-fungsi hutan yang bahkan tidak hanya Tesonilo tapi memang seluruhnya begitu ya Pak. Bahkan kita terdekat Kamis ini kita akan panggil Menteri Kehutanan terkait dengan yang lagi viral bagaimana banjir yang kemudian bisa membawa gelundungan-gelundungan kayu. Kan tidak mungkin gelundungan kayu jatuh dari langit. Nah, ini akan kita telusuri dan bisa jadi kalau secara kami sebagai fraksi ingin mendorong adanya panja terkait dengan pelepasan kawasan hutan. Baik, berarti tadi kesimpulannya yang paling penting adalah panja itu ya Pak untuk setiap lokasi, untuk melakukan pengawasan lokasi hutan. Dan pemirsa jangan takut karena dari Komisi 4 sendiri terus melakukan revisi yang memang menjawab keresahan publik ya Pak, termasuk dari rancangan undang-undang kehutanan tersebut. Berikut yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Terima kasih. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Dan kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rindy Reski. Baik, terima kasih Vincent Aldi dan selamat sore pemirsa, kita masuk ke segmen media online nasional. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu mengenai akhir tahun terjadi bencana. Dan di sini Komisi 6 DPR RI meminta Himbara perkuat layanan keuangan. Kita lihat di layar kaca. Baik pemirsa, di sini menjelang akhir tahun ketika berbagai daerah kembali diterpa bencana dan Komisi 6 DPR RI menegaskan pentingnya kesiapan layanan keuangan untuk menjaga stabilitas aktivitas ekonomi masyarakat. Himpunan bank milik negara diminta memperkuat layanan, terutama di wilayah terdampak, agar akses terhadap perbankan mulai dari penyaluran bantuan, transaksi harian hingga layanan digital tetap berjalan tanpa hambatan. Kecepatan pemulihan akses keuangan dinilai menjadi salah satu kunci agar masyarakat mampu bangkit dari tekanan situasi darurat. Sebagaimana diketahui pemirsa, penguatan layanan soal kesiapan teknis tetapi juga tanggung jawab moral dalam memastikan negara hadir sepenuhnya di tengah kesulitan publik. Dan di sini Komisi 6 DPR RI hadir untuk menekankan perlunya bank-bank BUMN membangun mekanisme respon cepat, menyediakan infrastruktur cadangan, serta mengoptimalkan agen-agen layanan di daerah terpencil untuk mengurangi potensi lumpuhnya aktivitas ekonomi. Dengan langkah ini, tentunya DPR RI berharap pemulihan ekonomi masyarakat dan dapat berlangsung lebih cepat guna memastikan roda transaksi tetap berputar meskipun bencana alam melanda di penghujung tahun. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada sore hari ini, yaitu Komisi 8 DPR RI, pemerintah harus segera tetapkan banjir bandang Sumatera sebagai bencana nasional. Kita lihat kembali dari kaca. Baik, di sini Komisi 8 DPR RI menegaskan bahwa pemerintah harus segera menetapkan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sebagai bencana nasional. Skala kerusakan luasnya wilayah terdampak serta tingginya kebutuhan penanganan darurat menunjukkan bahwa langkah luar biasa diperlukan agar bantuan dapat bergerak lebih cepat dan juga terkoordinasi. Tentunya penetapan status bencana nasional bukan semata label, tetapi pintu percepatan mobilisasi logistik, tenaga dan juga pendanaan untuk menyelamatkan warga yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan bantuan. Dari perspektif DPR RI pemirsa, penanganan banjir bandang di Sumatera menuntut respon terpadu lintas kementerian dan juga lembaga, serta dukungan penuh pemerintah pusat agar proses evakuasi distribusi kebutuhan dasar hingga relokasi dapat berlangsung efektif. Dan di sini, Komisi 8 DPR RI menilai bahwa status bencana nasional akan memberikan kewenangan lebih luas bagi pemerintah untuk mengerahkan sumber daya terbaik negara tanpa hambatan birokrasi. Tentunya dengan dorongan ini, DPR RI berharap masyarakat terdampak dapat segera memperoleh perlindungan dan juga kepastian penanganan sementara pemulihan pasca bencana dapat dimulai dengan langkah yang lebih terukur dan juga manusiawi. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait akhir tahun terjadi bencana dan Komisi 6 DPR RI meminta Himbara perkuat layanan keuangan serta Komisi 8 DPR RI dan di sini pemerintah harus segera tetapkan banjir bandang Sumatera sebagai bencana nasional. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Vincent Aldi. Terima kasih pemirsa, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih rekan Rindy yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.